Baik, ya. Kita akan bahas tentang barisan dan deret. Nah, waktu di SMA mungkin yang banyak dibahas itu hanya dua macam ya. Pertama ada barisan aritmatika. Dan juga barisan geometri ya. Bedanya apa ya? Oh ya, ada barisan, ada deret. Bedanya apa nih antara barisan dengan deret? Bedanya apa ya? Bedanya yang satu dibariskan, yang satu dibariskan dan yang satu dideretkan. Tidak salah tapi tidak membantu juga ya. Barisan ini kita betul-betul hanya membariskan suku-sukunya ya. Jadi kita tidak mengoperasikan masing-masing suku di dalam barisan ini. Kalau deret gimana? Kalau deret dioperasikan. Kesamaannya apa? Kesamaannya adalah keduanya sebetulnya ya merupakan fungsi gitu ya. Barisan dan deret merupakan fungsi, cuma fungsinya itu diskrit. Gitu. Jadi kita akan punya barisan. Barisan biasanya kita lambangkan dengan AN gitu. N-nya ini menyatakan suku keberapa. Gitu ya. Jadi misalnya A1 berarti suku ke-1, A2 suku kedua, dan seterusnya. Kalau deret biasanya pakai tanda sigma, terus AN. Ya. Ini untuk N-nya berjalan mungkin dari 1 sampai sekian. Gitu ya. Sampai K. Bisa jadi sampai tak hingga. Tuh. Jadi, oh ya, deret yang di sini yang akan kita bahas adalah deret yang bentuknya penjumlahan ya, bukan deret perkalian. Jadi kita tidak akan melihat seperti apa deret yang kalau dikali-kalikan suku-sukunya, kita hanya melihat yang deretnya dijumlahkan. Meskipun mungkin nanti suku-sukunya ada yang positif semua, mungkin ada yang berganti positif negatif, atau mungkin negatif semua, gitu ya. Nah, kalau barisan tadi sudah disebutkan, ini kita hanya membariskan aja. Tapi keduanya sama-sama berupa fungsi. Fungsinya ini dari bilangan asli, bilangan natural, mungkin ditambahkan dengan 0, gitu, dipetakan ke bilangan real. Tuh, ya. Jadi ini misalnya dari N, 1, 2, 3, dan seterusnya dipetakan menjadi rumus AN. Ya. Contohnya gimana kalau yang barisan, misalnya ada yang namanya barisan aritmatika ya, waktu di SMA, barisan aritmatika itu gimana? Jadi yang beda antar sukunya itu ditambahkan dengan berapa gitu ya, dengan bilangan yang sama. Misalnya kita punya barisan yang isinya 1, 3, 5, 7, 9. Nah, seterusnya bisa tebak ya. Berapa? Bisa tebak berapa selanjutnya? Ya, 11 ya. Karena ini kan 1 ke 3 bedanya 2, 3 ke 5 bedanya 2, 5 ke 7 bedanya 2, 7 ke 9 bedanya 2. Berarti nanti tinggal kita tambahkan lagi aja 2 gitu ya. Jadi 11, nanti tambahkan lagi 13, 15, dan seterusnya. Tuh. Ya, jadi ini yang namanya barisan aritmatika. Perbedaan antar sukunya itu bedanya hanya ditambahkan dengan sebuah bilangan. Ada lagi yang namanya barisan geometri. Barisan geometri ini suku-sukunya bukan ditambahkan dengan bilangan yang sama, tapi dikalikan dengan bilangan yang sama. Misalnya, kita punya setengah, misalnya min 1/4, 1/8, min 1/16. Bisa tebak selanjutnya apa ya?
1/32. Ya, betul, 1/32. Kenapa? Karena ini kan bedanya ini dikalikan dengan min setengah ya. Kalikan dengan min setengah, ini dikalikan dengan min setengah. Kalikan lagi min setengah. Selanjutnya nanti kita akan kalikan lagi dengan min setengah gitu. Jadi hasilnya 1/32. Kita bisa tebak juga ya berikutnya berarti minus 1/64. Itu dan seterusnya. Nah, pada saat mungkin waktu di SMA dulu saat kita melihat barisan aritmatika atau barisan geometri seperti ini, apa sih yang ingin kita ketahui? Ya mungkin kalau gitu suku kesekiannya jadi berapa gitu ya. Kalau ini adalah suku ke-1, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Nah, suku ke-20-nya berapa gitu ya. Kita biasanya diminta untuk mencari seperti itu. Kemudian nanti apa yang harus dilakukan biar kita tahu suku ke-20-nya? Ya, bisa aja sih kita nambah-nambahin terus ya sampai nyampe ke suku 20. Cuma kan kayaknya nggak praktis gitu ya. Ya kalau cuma sampai ke 20 nggak terlalu capek lah. Nah ini gimana kalau misalnya diminta suku ke 153 gitu ya. Nah ini nanti tentu lelah kalau kita tuliskan satu-satu sukunya sampai 153. Nah, jadi apa yang dilakukan? Biasanya kita mencari tahu dulu rumusnya akan seperti apa, rumus ke N-nya. Ya, ya tentunya waktu SMA sudah ada cara-cara cepat gitu ya, rumus-rumus untuk mencari tahu suku ke N itu seperti apa untuk barisan aritmatika dan juga barisan geometri. Saya udah nggak ingat. Cuma dalam hal ini kita dapat menuliskan secara umum yang namanya rumus dari barisan. Ya. Rumus dari barisan ini kita kenal ada dua macam. Yang pertama adalah rumus rekursif dan yang kedua adalah rumus eksplisitnya. Ya, cuma kalau bedanya lagi adalah pada saat di SMA ya mungkin kita masih mencari sukunya itu suku yang berhingga ya. Seperti tadi misalnya suku ke-20-nya berapa? Suku ke-153-nya berapa? Nanti suku ke berapa? Misalnya 78-nya seperti apa? Jadi masih suku-suku yang berhingga. Mungkin ini juga yang dilakukan pada saat tes TPA ya. Kalau ada tes TPA kita kan biasanya diberikan diberikan barisan, terus kita diminta menebak tiga suku berikutnya seperti apa. Dan biasanya itu muncul di psikotes. Dimanapun sih nanti kalau misalnya mau melamar kerja atau mau ngelanjutin sekolah, biasanya diminta TPA atau psikotes. Di dalam TPA dan psikotes selalu ada pengecekan berapa mengenali pola barisan gitu. Jadi ya kuliah kalkulus lanjut seenggaknya udah tahu lah ya bagaimana mencari rumus untuk barisan buat lolos di TPA dan tes psikologi mungkin ya saya nggak tahu. Oke. Terus nanti gimana ya, sebetulnya kalau di dalam kuliah ini yang akan kita cari tidak hanya suku-suku yang dekatnya aja, dalam artian 3 suku berikutnya nilainya berapa sih. Nah yang kita inginkan adalah kalau misalnya kita memiliki sebuah barisan dan nanti kalau kita punya sebuah deret, sukunya ini akan berakhir di mana. Jadi bukan hanya melihat suku-suku yang dekat, tapi kita ingin melihat ujungnya seperti apa. Oke. Nah, terus caranya gimana? Ya, kita akan memanfaatkan yang namanya rumus rekursif dan juga rumus eksplisit dari barisan. Kita akan bahas barisannya dulu ya, deretnya akan kita bahas minggu depan. Oke. Nah, bagaimana cara kita membedakan antara rumus, tadi sudah saya sebutkan ada yang namanya rumus rekursif
Dan juga rumus eksplisit. Pada barisan yang berbentuk barisan aritmatika atau barisan geometri, ini sebetulnya adalah barisan yang cukup sederhana, yang mudah kita temukan rumus rekursifnya. Rumus rekursif itu apa? Rumus rekursif adalah rumus barisan yang memanfaatkan suku barisan sebelumnya. Maksudnya gimana? Jadi, misalkan kita punya kembali yang barisan yang kita punya di sini. Nah, bagaimana kita mengetahui suku berikutnya? Ini tinggal 9 kita tambahkan dengan 2. Ya, jadi, dalam hal ini kita punya AN-nya adalah A dari N-1 ditambahkan dengan 2. Ya enggak? Jadi kalau kita mendapatkan 3 itu 1 ditambah 2. Nanti kalau kita mau menghitung 13-nya ini munculnya dari mana? Oh, ini dari 11 ditambahkan dengan 2. Jadi rumus rekursif ini bergantung pada suku-suku sebelumnya. Ya. Biasanya bentuknya adalah AN ini sebagai fungsi dari AN-1. Nah, dalam barisan aritmatika dan geometri ini mudah ditemukan ya. Oke, kita coba lihat contoh lain ya. Misalnya kita punya sekarang barisan AN-nya seperti apa? Misalnya min 4, 3, terus 10, 17, dan seterusnya. Oke. Rumus rekursifnya apa ya? Ada yang bisa tebak? Untuk mendapatkan rumus rekursifnya. AN-1 plus 7 bukan? Ya, betul. AN-1 plus 7. Gitu. Jadi kita lihat di sini kan bedanya 7 ya. Min 4 tambah 7 ini sama dengan 3. Terus 3 ditambahkan 7 sama dengan 10. 10 ditambahkan 7 sama dengan 17. Jadi rumus rekursifnya adalah AN sama dengan AN-1 plus 7. Gitu. Mudah ya? Oke, saya coba kasih contoh lain. Berapa nih? Oke, bagaimana dengan ini? Rumus rekursifnya apa ya? Ada yang bisa tebak? Dikurang setengah bukan Bu? 1,5. Apanya? Bedanya? AN min 1 min 3/2 atau desimalnya itu 1,5. Ya, betul. Siapa yang jawab? Aldi ya? Ya, Bu. Ya, betul Aldi. AN-1 dikurangi 3/2. Kita lihat betul ini bedanya 3/2 ya. Minus 3/2. Di sini bedanya minus 3/2. Sama ya polanya seperti itu. Jadi kalau untuk di aritmatika mencari rumus rekursifnya itu ya cukup mudah. Kita tinggal kurangin aja suku-suku yang diketahui gitu.
suku kedua kurangi suku pertama, atau suku ketiga kurangi suku pertama. Begitu juga dengan deret geometri, kita membagi suku kedua dengan suku pertama, atau kita membagi suku ketiga dengan suku kedua. Ya. Nanti kita akan mendapatkan bedanya berapa. Nah, selanjutnya ada lagi yang namanya rumus eksplisit. Rumus rekursif ini tentu akan bermanfaat kalau kita hanya ingin mengetahui suku-suku yang dekat gitu ya. Jadi misalnya dari yang tadi kita udah tahu 13579, karena kita udah kebayang gitu ya, meskipun belum bisa menuliskan rumus rekursifnya, tapi kita udah bisa membayangkan, oh oke, selanjutnya adalah 11, terus 13, 15. Jadi untuk mencari tahu suku-suku yang dekat pakai rumus rekursif itu akan memudahkan. Ya. Nah, tapi kalau misalnya kita ingin mencari misalnya suku ke 123 gitu ya. Tentu ini kan nggak praktis kalau kita pakai rumus rekursif. Kalau kita mau pakai rumus rekursif, berarti kita harus cari tahu dulu sampai suku ke 122-nya. Nah, oke, masih mending lah ya. Nanti misalnya gimana kalau yang ditanya justru sampai suku ke 187.000 sekian ratus gitu. Nah, tentu lelah ya mencari tahu suku tersebut, tapi menggunakan rumus rekursifnya. Jadi, untuk lebih memudahkan, kita akan menggunakan yang namanya rumus eksplisit. Rumus eksplisit ini apa? Rumus eksplisit itu memanfaatkan posisi sukunya. Ya, jadi memanfaatkan ini suku keberapa sih? Gitu. Misalnya kayak tadi suku ke-53, oh bisa nggak sih kita ngitungnya cuma pakai 53-nya aja, kita nggak usah cari tahu dulu suku pertama sampai ke 52. Nah, bisa aja caranya menggunakan rumus eksplisit. Hanya saja rumus eksplisit ini mungkin pada barisan aritmatika atau barisan geometri tidak terlalu mudah untuk didapatkan, gitu ya. Kenapa? Jadi pada rumus eksplisit ini yang kita perlukan adalah biasanya suku pertamanya saja dan posisi sukunya. Gitu. Jadi kalau kita apa ya, misalnya ini bisa kita punya AN-nya ini sebagai suku pertama, nanti ditambahkan atau dikalikan dengan, oke, saya hapus dulu ya. Ini sebagai fungsi dari fungsi dari AN, maaf kok AN. Fungsi dari A1 dan juga N-nya. Gitu ya. Oke. Kalau yang seperti ini seperti apa ya rumus eksplisitnya? Agak lebih susah mencarinya, mungkin lebih ribet. Kita lihat, kita harus membuat listnya dulu. Oke, A1 ini sama dengan 1. A2 sama dengan 1 ditambah 2. A3 sama dengan A2 ya, berarti 3. 3 ditambah 2 ya, munculnya dari sini. Ini kalau mic-nya saya taruh di bawah gini, kedengaran jelas nggak ngomongnya? Jelas Ibu. Oh masih jelas, baiklah kalau gitu. Misalnya ini 3 ditambah 2 kan ya, 3 itu munculnya dari mana? 3-nya kan munculnya dari sini. 1 tambah 2 tambah 2. Jadi ini kita bisa tuliskan sebagai 1 ditambah 2 kali 1. Yang ini 1 ditambah 2 kali 2. A4-nya apa? A4-nya 7 kan ya.
7-nya itu dari mana? Oh, ini dari 5 ditambah 2. Oh ya, saya lupa harusnya nulis dulu ya. Ini 5, ini 3. 5 ditambah 2. 5-nya dari mana? Oh, 5-nya kan dari sini. Berarti ini 1 ditambah 2 kali 2 ditambah lagi dengan 2. Jadi 1 ditambah 2 kali 3. Oke, dari sini kita mulai bisa melihat polanya yang bergerak. Oh, ya. Ya, ini gimana? Ya, ini berarti 2 kali 0 ya. Oke, kasih sebelahnya deh. 1 ditambah 2 kali 0. Nah, kalau sudah kita list seperti ini, kita jadi bisa melihat pola perubahan nilainya ya. Mana yang merupakan pemetaan dari bilangan aslinya. Bergeraknya dari mana? Oh, oke. Di sini ada 0, 1, 2, 3. Ya. Bisa melihat pola ini, maka nanti kepada saat kita punya lihat berubahnya dari gimana sih? Oke. Pada saat A1 nilainya 0. Ya. Pada saat A2 nilainya 1. Pada saat A3 nilainya 2. Pada saat A4 nilainya 3. Jadi kayak bergeser 1 kan ya. Ini 1 dikurangi 1, 0. 2 kurangi 1, 1. 3 kurangi 2, 3 kurangi 1, 2. 4 kurangi 1, 3. Nah, dari sini kita jadi bisa membuat polanya kan ya. Polanya seperti apa? Jadi kayaknya kalau kita sekarang punya sukunya ke N, AN-nya itu adalah, kita lihat depannya kan 1, 1, 1, 1, ditambah 2 dikalikan dengan, ini ya ada 2 dikalikan 0, 2 kalikan 1, 2 kalikan 2, 2 kalikan 3. Dan ini bergeser 1 dari sukunya ya. Jadi dalam hal ini adalah 1 ditambah 2 kali N min 1. Gimana? Kebayang nggak cara kita merumuskan rumus eksplisit? Ini bisa kita sederhanakan ya tentunya. Jadi 1 ditambah 2N min 2, atau ini sama dengan 2N min 1. Ini adalah rumus untuk bilangan ganjil. Rumus eksplisit untuk bilangan ganjil. Kalau rumus bilangan genap, ada yang tahu? Oke, kalau kita, ini kan rumus bilangan ganjil ya. Jadi kita misalnya ingin mengetahui bilangan ganjil ke 100, maka N-nya kita gantikan aja dengan 100. Jadi 200 kurangi 1. 199. Nah, jadi kita mengetahui suku ke 200-nya seperti apa. Kalau bilangan ganjil itu nggak pakai min 1-nya ya. Bilangan ganjil itu kalau rumus bilangan genap. Kalau rumus bilangan genap itu 2N. Tolong diingat-ingat ya, karena nanti ini akan terpakai biasanya pada saat mencari rumus eksplisit untuk barisan lain, barisan atau deret lain. Seperti itu, mudah-mudahan terbayang ya prosesnya gimana. Sekarang kita coba yang tadi sudah kita cari rumus rekursifnya. Nah, kalau seperti ini rumus eksplisitnya gimana? Nah, kita list lagi kayak tadi ya. Kita tuliskan A1-nya min 4. A2-nya adalah 3 ya. 3 itu apa? Min 4 ditambah 7. A3-nya 10, yaitu 3 ditambah 7. Atau ini min 4 ditambah 7 tambah 7. Ya, ini min 4 tambah 7 kali 2.
Yang ini min 4 tambah 7 kali 1. Yang ini min 4 tambah 7 kali 0. A4-nya 17. Ini adalah 10 tambah 7 atau min 4 ditambah 7 kali 3 ditambah lagi, maaf, 7 kali 2 tambah lagi 7. Jadi min 4 ditambah 7 kali 3. Nah, kembali lagi ya, kita lihat mana ini yang pengaruh N-nya di sebelah mana. Oke, di sini ada 1, 2, 3, 4. Yang di sini bergeraknya apa? 0, 1, 2, 3. Jadi berkurang satu lagi ya, bergeser satu lagi nilainya. Maka di sini akan kita dapatkan rumus eksplisitnya, AN-nya adalah apa? Kita lihat depannya semuanya sama. Ya, min 4 lalu ditambahkan 7 kalikan dengan, bukan kalikan N ya, tapi N min 1 karena bergeser 1. Gitu. Oh ya, ini gimana? Oke, ini saya kasih keterangan ya, ini rumus eksplisitnya. Kayaknya rumus eksplisitnya gimana? Silahkan cari sendiri ya. Oke, untuk bonus poin silahkan kirim jawaban ini, rumus eksplisit untuk contoh barisan yang ini ya, ke mana? Ke grup. Boleh grup masing-masing kelas, nanti diberikan bonus poin. Bonus poinnya buat apa? Buat tambahin nilai UAS. Ya, silahkan dicoba. Saya akan pindah dulu ke PowerPoint-nya. Mudah-mudahan udah nggak ngehang. Oke. Ngehang nggak? Mungkin tidak mau hitung ininya. Oh, udah. Sebentar. Ini kalau ada yang di rumahnya masih ada lansia yang belum divaksin, silahkan datang ke Eldorado ya. Nanti kalian bisa ikut divaksin juga. Kalau mau datangnya sore-sore aja. Jadi pas waktunya ngabisin sisa-sisa vial, biasanya yang mau nganter berapa orang juga boleh ikut divaksin. Soalnya kalau nunggu giliran kan mahasiswa mungkin nggak dapat prioritas ya, nggak tahu kapan bisanya. Ya, supaya lebih aman nanti kalau memang pada saatnya Unisba harus masuk ke ruang kelas. Ya, barusan diinfokan oleh dokter yang jaga di sana, meskipun KTP-nya bukan KTP Bandung, boleh ikutan juga gitu. Asalkan bawa lansia ke sananya ya. Jadi kalau bapak ibunya mungkin belum termasuk lansia atau kakek neneknya udah selesai divaksin, cari aja tetangga gitu ya. Biar kalian bisa ikut vaksin gratisnya. Oke, kembali lagi ke sini. Oh, udah ada yang kirim jawaban? Belum ya? Baik, mungkin kita lihat dulu. Ini ada beberapa bentuk barisan dan diminta mencari rumus eksplisitnya. Coba kita cari dulu ya rumus eksplisitnya kayak gimana. Untuk nomor 5, 6, 7, dan 8. Nah, caranya gimana? Kita lihat yang berpolanya yang mana. Ya.
Pola apa maksudnya? Pola itu 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Yang polanya membentuk bilangan asli ya. 1, 2, 3, 4, 5. Atau mungkin geser sedikit ya. Kayak ini 2, 3, 4, 5. Jadi mulainya bukan dari 1 tapi mulainya dari 2. Atau tadi pola bilangan ganjil atau pola bilangan genap. Nah, silahkan dicoba lihat-lihat. Yang paling mudah mungkin ini ya, nomor 5. Yang nomor 5 ini udah kelihatan. Atasnya 1, 2, 1, 2, 3, 4. Selanjutnya kita bisa tebakan ya, 5. Nah, kalau yang bawahnya gimana? Yang bawahnya ini digeser 1, 2, 3, 4, 5. Berarti selanjutnya kita bisa tebak ini adalah 6. Ya. Nah, kalau dihubungkan dengan tadi, dengan suku keberapanya gimana? Oke, kita lihat ini kan suku ke-1 ya. Ini kan A1, ini A2, ini A3, ini A4. Nah, ini udah sama nih. 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4. Bawahnya digeser 1 gitu. Satunya tempel ke 2, 2-nya jadi ke 3, 3-nya jadi ke 4, 4-nya jadi ke 5. Jadi dalam hal ini kita dapat membuat rumus eksplisitnya. Kebayang ya? Atasnya itu ngikutin N-nya. N-nya 1, N-nya 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Atasnya N. Bawahnya digeser 1 ke kanan gitu. Jadi di sini N-nya kita tambahkan 1. Gitu ya. Nah, kita sudah dapatkan ini rumus eksplisit untuk nomor 5, yaitu N dibagi N plus 1. Mudah nggak? Mudah lah ya. Oke. Kalau yang nomor 6 gimana nih? Polanya kelihatan di mana? Kayak tadi lagi mungkin bolehlah kita tuliskan ini A1, ini A2, A3, A4. Oke. Bisa terbayang. Kita lihat juga mana yang tidak berubahnya ya. Atasnya tidak berubah nih dari tadi 1, 1, 1, 1, 1. Nah, kayaknya berikutnya pun kita dapat meyakinkan diri bahwa kayaknya sih selanjutnya juga akan terus 1 di atasnya, tidak berubah. Terus apa lagi yang tidak berubah? 2 ini ya, 2 yang dipangkatkannya ini tidak berubah. Semuanya tetap. Hanya saja yang berubah itu di pangkatnya. 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5. Jadi ini adalah 1 dibagi 2 pangkat sesuatu. Sesuatunya apa? Sesuatunya adalah, oke, ada yang kirim jawaban. Salma. Oh, banyak kan gini. Saya batasi 5 orang aja ya. Per kelas. Yang sudah kirim baru kelas A nih, yang kelas B belum ada yang kirim. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Nah, kita lihat di sini ininya 2. Suku pertama pangkatnya 2, suku kedua pangkatnya 3, suku ketiga pangkatnya 4, suku keempat pangkatnya 5. Jadi pangkatnya ini dapat kita simpulkan bukan 2 pangkat N, tapi 2 pangkat N ditambah 1. Gitu ya, ini rumus eksplisitnya. Oke, yang nomor 7 gimana nih? Nah, untuk yang nomor 7, min 1 itu apa sih? Min 1 itu kan 1 dibagi 1. Ya nggak, kenapa kita harus lakukan seperti ini? Supaya kita bisa melihat perubahan atasnya dan bawahnya nih, sama-sama atas ada sama-sama dalam bentuk pecahan. Ya. Oke. Kita lihat atasnya apa? Ya, atasnya berubahnya ini kan A1, A2, A3, A4, A5. Nah, bagian atasnya sih ngikutin N-nya. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Jadi atasnya tentu N. Bawahnya gimana? Oh, bawahnya mengikuti pola bilangan ganjil. 1, 3, 5, 7, 9. Nah, kayak apa nih kalau pola bilangan ganjil? Tadi yang sudah saya tuliskan ya di whiteboard.
Kalau pola bilangan ganjil itu 2N min 1. Udah selesai? Belum ya? Kenapa? Karena kalau kita masukkan seperti ini, N dibagi dengan 2N min 1, suku-sukunya itu nanti semuanya positif. Ya enggak? Kan kalau N-nya mulai dari 1, jadi N-nya 1, 2, 3, dan seterusnya. Bawahnya nggak mungkin negatif juga kan, karena N-nya kita set mulai dari 1. Terus kok yang ini bisa berganti-ganti tandanya, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Gimana caranya biar kita bisa mengubah-ubah tandanya, tapi sukunya ini nggak berubah? Nah, triknya adalah kita kalikan saja dengan min 1. Biar tandanya berubah-ubah, min 1 itu kan kalau pangkatnya ganjil jadi negatif 1 ya, tapi kalau pangkatnya genap jadi 1. Nah, inilah yang mengubah tandanya. Min 1-nya kita pangkatkan. Nah, masalahnya adalah pangkatnya, biar yang pertamanya ini negatif, pangkatnya mesti ganjil dulu apa genap dulu? Nah, biar awalnya, biar suku pertamanya jadi negatif, maka suku pertamanya harus ganjil dulu ya. Nah, berarti dalam hal ini kita boleh ini menuliskan min 1-nya pangkat N. Gitu. Ya. Min 1-nya dipangkatkan N, jadi jadi tandanya akan berganti-ganti. Pada suku pertama ya, jadi min 1-nya pangkat 1 kan negatif. Pada suku kedua min 1-nya pangkat 2 jadi positif. Yang ketiga negatif lagi, yang keempat positif lagi, seperti itu. Hati-hati kalau kita punya barisannya seperti ini, 1 min 2/3, 3/5, min 4/7, terus 5/9, dan seterusnya. Nah, ini tanda min 1-nya pangkatnya akan berubah. Boleh jadi N min 1 atau N plus 1. Saya pakainya N plus 1 aja ya. Kali N dibagi 2N min 1. Kenapa harus N plus 1? Biar suku pertamanya positif. Jadi pada saat N-nya 1, min 1-nya dipangkatkan 2 ya. Jadi tandanya positif. Tuh. Kalau suku pertamanya negatif, berarti min 1-nya dipangkatkan N. Kalau suku pertamanya positif, min 1-nya dipangkatkan N plus 1 atau N min 1. Ini bebas. Mau menuliskan min 1 pangkat N min 1 juga tidak masalah ya, hasilnya akan sama. Gitu. Sampai sini oke? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Belum ada, Bu. Belum ada. Oke, yang dari kelas B, N dibagi N min 1 siapa ini? Aldi min 1-nya nempel, min 1-nya mengurangi N per N atau mengurangi N yang bawahnya? Yang bawahnya, Bu. Jadi yang 1 bawah. per N kurang 1. N per N kurang 1. Oke, ini ada beberapa ya yang sudah menjawab. Kelas B 2 orang, kelas A 4 orang. 1, 2, 3. Oh enggak ya, kelas A udah 5 orang. Oke, saya menunggu sampai yang kelas B-nya menjawab 3 orang lagi mungkin ya, baru nanti kita bahas. Silahkan kalau masih ada yang mau coba kelas B. Nah, sambil menunggu kita lihat yang nomor 8. Nah, apakah bisa terbayangkan ini kenapa awalnya 1 ya, tapi belakangnya ada 2, 3, 4. Berarti ini harus kita ubah juga ke dalam bentuk yang mirip-mirip dengan temannya gitu ya. Mengikuti peer pressure-nya gitu deh. Kayak gimana? Kayaknya sih kalau kita lihat pola suku-suku berikutnya, harusnya 1 ini bisa kita tuliskan sebagai 1 dibagi 1 kuadrat min 0 kuadrat. Betul nggak ya? Ya, karena kan kalau kita lihat yang suku keduanya 2 dibagi 2 kuadrat kurangi 1 kuadrat, 3 dibagi 3 kuadrat kurangi 2 kuadrat, 4 dibagi 4 kuadrat dikurangi 3 kuadrat.
Jadi kayaknya 1 itu bisa dituliskan sebagai ini juga. Betul ya, 1 dibagi 1 kuadrat itu 1, 0 kuadrat 0, 1 kurangi 0 adalah 1. 1 dibagi 1 kan nilainya 1. Nah, dari sini kita bisa lihat perubahan polanya gimana. Oke, di sini A-nya ya, maaf, N-nya 1, 2, 3, 4. Yang berikutnya kita bisa tebak nanti atasnya ini pasti 5. Habis itu 6, 7, 8, dan seterusnya. Ya, ini yang mengikuti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini berarti atasnya adalah N. Bawahnya gimana? Kita lihat yang bawahnya, oh semuanya itu ada angka yang dikuadratkan, kurangi lagi dengan sesuatu angka yang dikuadratkan. Masalahnya angkanya apa nih? Ya, kita lihat pasangannya. Ini 1 dipasangkan dengan 1 ya. 2 pasangkan dengan 2. 3 pasangkan dengan 3. 4 pasangkan dengan 4. Gitu. Sudah mulai kelihatan ya. Jadi bawahnya juga kayaknya sih ini N terus dikuadratkan. Belakangnya gimana? Oh, belakangnya semua digeser 1. Kalau 1 dipasangkannya dengan 0, kalau 2 pasangkannya dengan 1, 3 pasangkannya dengan 2, 4 pasangannya dengan 3. Kita kurangi 1 ya, angka-angka ini tuh. Jadi ini dikurangi dengan N-1 kuadrat. Gitu. Sulit nggak mencari polanya? Mudah-mudahan enggak ya. Kalau dituliskan seperti ini sih cukup sederhana. Ya. Yang perlu hati-hati pada saat kita ketemu barisan yang ganti-ganti tanda nih. Perlu hati-hati dengan tanda -1 yang dipangkatkannya. Ini apakah pangkatnya N atau N+1 atau N-1. Dilihat dari suku pertamanya yang positif apa negatif. Ya. Kalau yang awal ini gimana? Menuliskan 5 suku pertama. 5 suku pertama mah sederhana ya. Jadi kita cukup memasukkan, kita hitung aja. A1, A2, A3, A4, A5-nya lanjutkan sendiri ya. Jadi kita gantikan N-nya dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau A1 berarti 3 kali 1 tambah 2 dibagi 1 tambah 1. Berapakah ini? 5/2 gitu ya. Yang A2-nya berapa? Berarti 3 kali 2 tambah 2 dibagi 2 tambah 1. 6 tambah 2, 8/3. A3-nya gimana? A3-nya berarti apa? 3 kali 3 tambah 2 dibagi dengan 3 tambah 1. Berapa? 11/4. Gitu. Ya, silahkan lanjutkan ya. Suku berikutnya seperti apa. Begitu juga dengan nomor 2, 3, dan 4. Silahkan mencoba menghitung suku-suku pertama sampai ke-5-nya seperti apa. Oke. Kita lihat yang awalnya lagi ya. Kita sudah berbicara tentang seperti apa rumus rekursif dan juga rumus eksplisit. Oke. Nah, sekarang di dalam kuliah ini seperti tadi yang sudah saya sebutkan bahwa di dalam kuliah ini kita ingin melihat barisan-barisannya itu bukan cuma suku-sukunya yang dekat ya, tapi juga nanti ujungnya itu akan menuju ke nilai apa. Apakah menuju ke suatu nilai atau tidak, jangan-jangan nggak kemana-mana. Atau misalnya menuju tahingga atau negatif tahingga. Nah, jadi di sini kita memang akan membahas yang namanya barisan tahingga. Barisan tahingga itu apa sih? Seperti tadi sudah saya sebutkan juga bahwa kita dapat memandang sebuah barisan ini sebagai suatu fungsi. Fungsi tapi domainnya ini nilai-nilainya diskrit ya. Jadi daerah asalnya atau domainnya berupa himpunan bilangan asli, tapi ya daerah hasilnya ya bilangan real. Nah, biasanya kita tuliskan sebagai A1, A2, A3 atau tulis seperti ini ya pakai kurung kurawal.
Saya biasanya sih pakainya kurung biasa ya untuk menuliskan barisan seperti ini. Kayaknya ini zaman dulu deh saya nulisnya seperti ini karena jadinya membingungkan antara barisan dengan himpunan. Nah, terus daerah asalnya juga ya, domainnya belum tentu keseluruhan bilangan asli, jadi mulainya mungkin nggak dari 1, mungkin aja nanti mulainya dari 10, atau mulainya dari 0, atau mulainya ada yang pengen dari -4, kayak gitu. Nah, jadi mulainya dari bilangan bulat tertentu gitu ya, tapi nanti bergerak maju satu-satu gitu. Ini tidak jadi masalah. Kenapa? Karena kita ingin melihatnya yang suku tahingganya kayak gimana. Jadi geser-geser sedikit awalnya itu nggak jadi masalah. Gitu. Iya, mungkin aja nanti mulainya kita melihat barisan, misalnya mulainya dari N0, itu B0, B1, B2, B3, dan seterusnya, atau misalnya ada yang mulai dari C8, C9, C10, dan seterusnya. Oke. Nah, selanjutnya tadi ya, menuliskan rumus rekursif. Seperti tadi, sudah kita coba juga. Misalnya ini kita punya barisan 147, 10, 13. Bedanya berapa? Ini masing-masing bedanya ditambahkan 3. Jadi rumus rekursifnya adalah AN-1 plus 3. Rumus eksplisitnya gimana? Rumus eksplisitnya di sini. Ya, rumus eksplisitnya kita lihat suku pertama ini 1, ini adalah 1 ditambah 0 kali 3. Nah, ini ya perubahannya sudah di pop, bergerak n-nya 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi rumus eksplisitnya dapat kita tuliskan sebagai 3n-2. Tuh. Oh ya. Nah, kalau kita ingin melihat suku-suku di ujungnya itu kayak apa, kita sebetulnya berbicara dengan yang namanya kekonvergenan barisan. Kekonvergenan barisan itu apa sih? Suatu suatu barisan dikatakan konvergen jika dia menuju ke satu titik, ya. Semua sukunya nanti akan menuju ke satu titik. Mungkin nggak pas nempel sih, tapi udah deket-deket banget, gitu ya. Contohnya gimana? Misalnya di sini kita punya barisan AN. Barisan AN itu sukunya adalah 1 dikurangi 1 per N. Nah, kayaknya sih kalau kita membayangkan, semakin N-nya besar, ya, nanti tentu bagian belakangnya ini akan semakin kecil. 1 per N-nya ini akan semakin kecil, semakin menuju ke 0. Berarti harusnya sih nanti AN-nya ini akan dekat-dekat ke 1. Ya enggak? Kita coba lihat ya. Sebetulnya jika kita gambarkan pada garis bilangan suku-suku awalnya, kita dapat melihat perilaku barisannya. Misalnya pada saat A1, A1-nya kan 0 nih di sini. A2-nya gerak ke kanan gitu ya. Tapi jaraknya segini ya. Dari A2 ke A3 gerak lagi ke kanan, A3 ke A4 gerak lagi, jaraknya semakin kecil ke A5, ini A4, A5, A6 gitu. Semakin lama jaraknya semakin kecil dan semakin mendekat ke 1. Gitu ya. Kita dapat lihat bahwa ini semakin lama semakin ke kanan. Mungkin lebih dari 1 enggak? Mungkin lebih 1 enggak? Enggak mungkin ya, kecuali kalau misalnya N-nya negatif, baru kita akan mendapatkan nilai AN yang lebih besar daripada 1. Tuh. Nah, jadi kita bisa menebak ini kayaknya sih semakin lama akan semakin mendekat ke 1. Jadi dalam hal ini kita sebut barisan AN ini merupakan barisan yang konvergen ke 1. Ya, ini nanti akan menuju ke 1. Tapi harus dipahami juga kan, menentukan kolom kunci itu kita mengambil koefisien fungsi tujuan paling negatif. Bagaimana dengan barisan B? Barisan B
nilainya adalah 1 ditambah min 1 pangkat N dikalikan dengan 1 per N. Jadi kalau ini kita tuliskan suku-sukunya, oh ya, kalau kita bayangkan juga, ini kan nanti semakin N-nya besar, nilai 1 per N-nya akan semakin mendekati ke 0. Jadi tanpa melihat apakah ini tandanya positif atau negatif, mungkin nanti ada di sebelah kanan 1, mungkin di sebelah kiri 1, kanan 1, kiri 1. Nah, kalau kita tuliskan suku-suku awalnya seperti ini. 0 ya, 0, lalu 3 per 2. Nah, lihat ini jaraknya ke sana ya, jauh. Terus dari 3 per 2 ke 2 per 3 ke sini. Terus ke kanan lagi, ke kiri lagi, kanan lagi, kiri lagi. Tapi kita lihat jaraknya semakin lama semakin mengecil, semakin mendekati ke 1. Jadi kayaknya sih ini juga nanti akan konvergen ke 1. Jadi kita lihat perilakunya, oh semakin lama dia semakin mendekat ke jarak antar sukunya semakin mengecil, terus mendekati ke sebuah titik. Bagaimana dengan yang CN? Kalau yang CN ini nilainya adalah min 1 pangkat N ditambah dengan 1 per N. Oh, kira-kira ini akan menuju ke 1 titik enggak? Oke, belakangnya sih memang ini nanti akan menuju 0 ya. Semakin N-nya besar, nilai 1 per N-nya akan menuju 0. Tapi di sini nilainya berganti-ganti. 1 min 1, 1 min 1. Jadi jangan-jangan ini berkumpulnya di 2 tempat, di 1 dan di min 1. Ya enggak, karena kan kita nggak tahu nanti pada saat tahingga itu semakin mendekati tahingga, nilainya akan lebih dekat ke yang positif apa ke yang negatif. Kita coba nih, kalau dari suku-sukunya pada saat kita gambarkan, ini suku pertama, suku kedua, jaraknya kemana? Jaraknya segini. Dari 2 ke 3, oh jaraknya makin jauh. Dari 3 ke 4, jauh juga gitu ya. 4 ke 5, tetap jauh. 5 ke 6, jauh juga. Jadi nggak ngumpul di 1 titik. Nah, tapi kalau kita lihat ya, ini suku-suku yang genap, 2, 4, 6, kayaknya sih nanti 8 akan semakin mendekati ke 1 gitu ya. Terus 3, 5, 7, dan seterusnya akan semakin mendekati min 1. Suku genap dan suku ganjilnya nanti mendekat ke 2 tempat yang berbeda ya, mendekati ke 1 dan min 1. Nah, karena dia menuju ke 2 titik seperti ini, nggak ngumpul di 1 titik, maka kita katakan ini adalah barisan yang divergen. Dia tidak konvergen ke 1 titik, tapi menyebar ya, diverge. Menyebar nilai-nilainya menyebar gitu, tidak menuju ke 1 titik, maka kita katakan barisan ini adalah barisan yang divergen. Kalau divergen, kita ya nggak bilang divergen ya ke 1 dan min 1 ya, kita nggak perlu menyebutkan itu. Kalau divergen ya udah divergen aja. Yang terakhir gimana? Oh ya, kalau yang terakhir ini bukan cuma mendekati 1 titik ya, emang terus aja dia mengumpul di sini di 0,999. Jadi nanti akan konvergen juga ya. Konvergennya ke mana? Bukan ke 1 tapi ke 0,999. Oke, 1, 2, 3. Ya, dari kelas D juga sudah ada 5 orang ya. Oke, saya bahas dulu yang tadi mungkin ya, yang ada di whiteboard. Baik, kita lihat rumus eksplisitnya gimana. Kita tuliskan. A1-nya 3, A2-nya 3 per 2, A3-nya 0, A4-nya min 3 per 2, A5-nya min 3. Oke, yang ini adalah 3 dikurangi 1.
3/2 kali 1. Yang ini adalah 3/2 kurangi 3/2 atau 3/2 dikurangi 3/2, salah juga ya. Betul, 3/2 dikurangi 3/2. 3/2 yang awal ini munculnya dari atasnya ya, 3 dikurangi 3/2 kurangi 3/2. Jadi 3 dikurangi 3/2 kali 2. Yang ini nanti 3 kurangi 3/2 kali 3, yang ini 3 kali 3/2 kali 4. Gitu ya. Jadi AN-nya yang ini 3 kurangi 3/2 kali 0. 0, 1, 2, 3, 4. Jadi apa? AN-nya adalah 3 kurangi 3/2 kalikan N-1. Mau dijabarkan lagi? Boleh. Gimana? Bebas sih, tidak jadi masalah ya. Mau dijabarkan lagi boleh, mau sampai sini juga boleh. Tapi yang sudah menjawab tetap dapat bonus ya. Baik, saya kembali lagi ke yang tadi. Ya, tolong dibuat listnya ya. Bonus poin tanggal berapa ini? 22. Nanti aja saya buatkan listnya di grup. Biar saya nggak lupa. Baik, kita lanjutkan. Kalau setiap kita ingin memeriksa kekonvergenan, kita harus menggambarkan garis bilangan seperti ini, tentu kan nggak praktis. Apakah ada cara lain buat mengetahui konvergen ke suatu tempat atau tidaknya? Bisa ya, kita pakai limit. Kekonvergenannya definisinya adalah suatu barisan AN ini dikatakan konvergen ke suatu nilai L kalau nilai limit AN-nya pada saat N menuju hingga adalah L. Gitu ya. Oke, ini definisi limitnya. Yakni untuk setiap bilangan real positif epsilon terdapat bilangan N positif, sehingga untuk setiap N kecil yang lebih besar dari N besar, nilai limit AN min L-nya menuju epsilon. Ya, ini mah definisi limitnya ya. Kalau pusing boleh diabaikan, silakan fokus pada ini saja. Ya. Tapi kalau misalnya ternyata nggak ada L-nya yang memenuhi ini, maka kita sebut barisannya adalah barisan yang divergen. Ingat, L ini harus bilangan real ya. Jadi kalau menuju tak hingga atau menuju negatif tak hingga, kita katakan barisannya juga divergen. Kenapa? Karena tak hingga dan negatif tak hingga itu bukan bilangan real. Oke, ini ilustrasinya untuk epsilonnya. Ya, kalau yang pakai definisi limit. Kenapa ada tanda ini? Minggu kemarin saya belum punya Zoom yang berbayar, jadi kalau yang mau kan saya nggak bisa mindahin. Jadi saya mengirimkan file PowerPoint-nya, tapi ada rekaman suaranya gitu. Jadi sambil baca-baca PowerPoint bisa ada penjelasan suaranya. Tapi karena kita sekarang pakai Zoom ya, jadi mungkin nonton videonya lebih praktis. Tapi kalau ada yang mau minta PowerPoint-nya yang dengan rekaman suara juga boleh. Oke. Tadi yang kita jadi bisa mengetahui kekonvergenan barisan menggunakan limit. Ini adalah sifat-sifat limit. Kalau N-nya berupa bilangan asli ya, jadi untuk bilangan yang diskrit. Nah, kalau di kalkulus 1 mungkin ya, di kalkulus 1 kan semuanya bilangannya kontinu.
Untuk X yang kontinu. Sekarang kita punya N-nya diskrit. Nah, tapi sifat-sifatnya sebetulnya mengikuti sifat-sifat yang ada pada bilangan kontinu. Jadi, kalau misalnya kita punya barisannya konstan gitu ya, rumusnya konstan, maka nilai limitnya ya bilangan itu sendiri. Terus kalau kita punya K dikalikan AN, ini sama dengan K dari limit AN. Kalau ada penjumlahan, pengurangan, boleh kita hitung satu per satu dulu limitnya, baru dijumlahkan. Kalau ada bentuk perkalian, maka kita hitung dulu aja limitnya, baru dikalikan. Begitu juga dengan pembagian, asalkan limit pembaginya tentu tidak sama dengan 0. Ya, ini sifat-sifat limit yang sudah dipelajari di kalkulus 1. Sama ya. Nah, kalau misalnya bingung pakai sifat-sifat, mungkin kita bisa melakukan strategi-strategi ini dalam menghitung limit barisan. Yang pertama tentu substitusi langsung. Tapi kalau kita melakukan substitusi langsung menghasilkan bentuk yang tak tentu, masih ingat bentuk tak tentu apa aja? Di antaranya tahingga per tahingga, atau 0 per 0, atau tahingga min tahingga, atau 0 pangkat 0, atau tahingga pangkat 0 ya. Apalagi sih kalau nggak salah ada 7 ya bentuk tak tentu itu, silahkan diingat-ingat lagi. Ini yang biasanya muncul di dalam limit barisan. Nah, jika ada bentuk-bentuk tak tentu pada saat kita melakukan substitusi, maka kita dapat membagi dengan faktor yang sama ya. Kita faktorkan dulu, terus faktor yang samanya kita bagi, atau kita bagi dengan suku yang pangkatnya paling tinggi, dan terakhir ada kali sekawan. Cara lainnya bisa menggunakan L'Hopital ya, biasanya kalau di kalkulus 1 pakai turunan. Nah, tapi hati-hati karena turunan itu kalau fungsinya kontinu. Sedangkan di sini kita punya fungsinya diskrit. Kita akan lihat gimana kalau pengen pakai L'Hopital. Baik, contoh pertama, misalkan kita punya sebuah barisan dengan rumus eksplisitnya seperti ini. 2n kuadrat dibagi dengan 7n kuadrat plus 1. Nah, kita ingin memeriksa apakah ini konvergen ke suatu titik atau tidak. Maka kita hitung limitnya ya. Kita hitung limit n menuju tahingga 2n kuadrat dibagi 7n kuadrat plus 1. Nah, ini kalau kita substitusi langsung, tentu kan hasilnya jadi tahingga per tahingga ya. Ini bentuk tak tentu. Terus harus gimana dong? Ya, kita coba lihat atasnya ini n kuadrat, bawahnya n kuadrat. Gimana kalau kita bagi semua dengan n kuadrat? Kita bagi dengan pangkat tertinggi. Boleh nggak? Boleh dong. Dibagi n kuadrat, dibagi 7n kuadrat, bagi n kuadrat, ditambah 1 per n kuadrat. N kuadrat bagi n kuadrat 1 ya. Jadi atasnya 2. N kuadrat bagi n kuadrat juga 1, ini 7, ditambah 1 per n kuadrat. Oh maaf, saya lupa nulis limitnya. Baik. Nah, sekarang kita bisa substitusikan ya. Pada saat n-nya menuju tahingga, hasilnya apa? Atasnya 2, bawahnya 7, ditambah 1 dibagi dengan bilangan yang sangat-sangat besar. Tentu ini nanti akan menuju ke 0. Ya, karena kalau 1 dibagi 1 miliar kuadrat aja udah 0,00000 berapa? 10, jadinya 10 pangkat minus 18 ya. Gitu. Jadi 18 buah angka 0 di belakang koma. Nah, kita bayangkan kalau misalnya n-nya semakin besar lagi, lebih gede dari miliar apa sih, triliun, habis itu apa, kuadriliun, dan seterusnya. Jadi semakin besar sukunya, nanti ini akan semakin kecil nilai 1 per n kuadratnya, dan a-nya akan menuju 0. Tuh. Jadi hasilnya berapa? 2 per 7 ya.
Nah, karena limitnya ada dan berhingga, maka kita katakan barisan ini adalah barisan yang konvergen. Konvergennya kemana? Ke 2/7. Gitu. Bisa ya? Mudah-mudahan cukup sederhana. Nah, kalau pengen pakai L'Hopital gimana? L'Hopital teh apa? L'Hopital teh yang pakai turunan ya, atasnya diturunkan, bawahnya diturunkan. Syarat untuk menggunakan turunan adalah fungsinya harus kontinu. Padahal di sini kita punya fungsinya itu fungsi yang diskrit satu-satu ya, kepisah-pisah. Nah, kita dapat menggunakan sifat ini ternyata ada teorema yang menyatakan bahwa jika kita punya rumus eksplisitnya kita tuliskan sebagai fungsi dari n, ya fn. Nah, kalau fx-nya, jadi jika kita masukkan suku-sukunya berupa nilai yang kontinu, ini menuju ke sebuah memiliki limit gitu ya di x menuju tak hingga, maka nilai yang diskritnya juga akan menuju ke bilangan yang sama. Gitu. Jadi gimana? Jadi kita nggak boleh langsung, kalau L'Hopital kan misalnya gini ya, misalnya kita ingin menghitung limit x menuju tak hingga dari berapa, misalnya sin 3x dibagi 4x misalnya ya. Nah ini kan kalau kita masukkan tak hingga, sin 3x-nya dia naik turun. Kita nggak bisa tahu dia menuju kemana, 4x-nya tapi menuju ke 0. Nah, 4x-nya menuju ke tak hingga. Nah ini kan jadinya nggak jelas nilainya akan kemana. Jadi kita bisa pakai L'Hopital. Kalau L'Hopital gimana? Kita cari turunan dari sin 3x, yaitu min. Sebentar. Oh, kalau ini mah masih tertentu ya. Kita substitusikan, hasilnya jadi 0. Tanpa pakai L'Hopital pun. Mungkin contohnya yang ini. Kalau x-nya menuju 0, sin 3x dibagi 4x. Nah, ini baru jadi bentuk tak tentu ya, 0/0. Maka di sini kita pakai L'Hopital. Kita turunkan, atasnya diturunkan jadi apa? Turunan dari sin 3x adalah turunan sin cos ya, 3 cos 3x dibagi turunan 4x adalah 4. Nah, ini kalau kita substitusikan jadinya 3/4. Jadi L'Hopital itu pakai yang turunan di atas dibagi dengan turunan yang di bawah. Tapi kembali, yang namanya turunan hanya boleh buat fungsi yang kontinu. Nah, kalau yang ini, jadi pada saat kita ingin menggunakan L'Hopital pada barisan, kita ubah dulu ke dalam bentuk kontinunya. Jadi misalkan kita ingin mencari tahu limit barisan dari ln n dibagi dengan e pangkat n. Nah, ini akan sama dengan limit x menuju tak hingga dari ln x dibagi ex. Kalau disubstitusikan gimana? Ini tak hingga per tak hingga ya, maka kita pakai L'Hopital. Nah, ini substitusi tak hingga per tak hingga, tak tentu ya. Kalau pakai L'Hopital kita turunkan ln x-nya, limitnya tetap masih ada. Turunan dari ln x adalah 1/x, turunan dari e pangkat x adalah e pangkat x. Nah, jadi ini 1 dibagi bilangan yang sangat besar, x-nya menuju tak hingga, e pangkat x-nya menuju tak hingga, jadi ini menuju ke 0. Gitu. Jadi apa? Kalau mau pakai L'Hopital harus diubah dulu ya, tadinya n menjadi x. Itu baru boleh pakai L'Hopital. Selanjutnya ada yang lain yang bisa kita gunakan juga, yaitu yang namanya teorema Apit. Teorema Apit ini biasanya kita gunakan kalau kita ingin mencari limit barisan, tapi yang terkait dengan fungsi periodik, misalnya fungsi trigonometri atau trigonometri hiperbolik. Nah, contohnya adalah sin pangkat 3n dibagi n.
Boleh nggak pakai L'Hopital? Kalau pakai L'Hopital, turunan pertamanya jadi apa ya? Turunan dari sin pangkat 3n berapa? 3 sin X cos X. 3 sin X cos X. 3 sin pangkat 2 X cos X. Cos X dibagi dengan 1. Kalau ini tahingga, nilainya menuju tahingga gitu ya. Padahal katanya sih di sini hasil harusnya akan menjadi 0. Nah, tapi yang perlu kita ingat adalah nilai sinus N itu kan selalu berada di antara min 1 dan 1. Berarti kita dapat menuliskan seperti ini kan ya. Min 1 sin pangkat 3n berada di antara min 1 dan 1. Berarti kalau kita bagi semuanya dengan n, sin pangkat 3n dibagi n ini berada di antara min 1 per n dan 1 per n. Nah, kita hitung masing-masing limit dari ini. Nah, ternyata dua-duanya ini akan menuju 0. Ya enggak, karena kalau n-nya tahingga, min 1 per n itu akan sangat nggak sangat kecil sih. N-nya sangat besar sehingga ini nilainya menuju 0. Bisa juga n-nya sangat besar menuju 0, 1 per n-nya menuju ke titik yang sama. Jadi kalau ini menuju 0, ini menuju 0, yang di tengah-tengahnya juga yang kejepit di tengahnya juga harusnya akan menuju 0. Gitu. Ini namanya teorema Apit. Ya. Biasanya kita manfaatkan teorema Apit untuk fungsi-fungsi yang bersifat periodik. Ya, seperti ini. Teorema lain, teorema lain kalau misalnya kita, ini untuk teorema 4 ini untuk yang berkaitan dengan barisan yang berganti tanda, kayak nomor berapa tadi itu ya. Tadi ya di latihan nomor 7 yang ganti-ganti tanda. Nah, jangan khawatir kalau melihat suku-suku yang ganti tanda seperti ini. Kita punya teorema 4. Teorema 4 itu menyatakan apa? Kalau kita abaikan pergantian tandanya, tanda plus minusnya, yang min 1 pangkat n-nya kita abaikan dulu, kita coba periksa. Kalau tanpa itu, nilai limitnya ke berapa? Menuju ke nilai apa? Kalau nilainya menuju ke 0, maka nanti limit kalau misalnya tanpa min 1 pangkatnya itu menuju ke 0, maka nanti nilai limitnya juga akan sama-sama menuju ke 0. Tapi kalau tidak menuju ke 0, ya menuju ke bilangan lain, atau malah tidak ada, atau menuju tahingga, maka nanti limitnya dengan tanda min 1 pangkatnya itu akan tidak ada. Ya, kita coba lihat ya yang tadi kita punya soalnya. Kelebihan. Nah, misalnya untuk nomor 7. Kan nomor 7 ini rumus rekursifnya min 1 pangkat n, n dibagi 2n min 1. Kita periksa ya, limit dari mutlak an-nya apa. Jadi ini kan sama dengan limit dari n dibagi 2n min 1. Bagi aja dengan pangkat tertinggi ya. 2n, n-nya dibagi n, 2n-nya dibagi n juga, jadi hasilnya adalah 1/2. Kecepatan nggak? Saya nulis di sini deh. N dibagi n, 2n dibagi n, 1 dibagi n. Limit 1 dibagi 2 min 1 per n. Jadi 1 dibagi 2 min 0, 1/2. Nah, ini tidak sama dengan 0. Karena nilai limit mutlaknya tidak sama dengan 0, maka an-nya nanti akan divergen. Kenapa divergen? Karena kan nanti kalau ada tandanya plus minus berganti-ganti gitu ya, kita kan nggak tahu nanti ujungnya ini akhirnya di plus setengah atau di min setengah. Tuh. Itu contoh untuk teorema 4. Tapi
Tapi kalau limitnya 0 ya berarti konvergen ke 0. Teorema 5 ini untuk barisan geometri. Jadi jika kita punya limit n menuju hingga dari r pangkat n, kemudian bilangan yang dipangkatnya ini berada di antara min 1 dan 1, maka nanti limitnya akan 0. Tapi kalau kurang dari min 1 atau lebih dari 1, limitnya akan jadi tak hingga atau tidak ada. Ya, hasilnya akan divergen. Ini contohnya untuk yang nomor berapa? Nah, ini ya. Untuk nomor 6. Ya. Jadi untuk yang nomor 6 ini kan sebetulnya rumusnya apa? 1 dibagi 2n plus 1 atau 1/2 dikalikan 1/2 pangkat n. Ya, rumusnya. Jadi kalau kita hitung, saya nulis limitnya di atas ya. Limit dari 1/2 n plus 1. Ini kan boleh kita tulis seperti ini ya, limit n menuju hingga dari 1/2 pangkat n dikalikan dengan 2. Kita pisahkan. Ini kita boleh pisahkan juga limitnya. Jadi n menuju hingga dari 1/2 pangkat n kalikan dengan limit n menuju hingga dari 1/2. Yang ini tentu akan menjadi setengah. Yang ini itu sama dengan limit n menuju hingga dari 1/2 pangkat n kalikan dengan ini setengah. Nah, kita lihat ya, tadi rumusnya dari teorema 5, kalau bilangan yang dipangkatkannya itu berada di antara min 1 dan 1, maka nilai limitnya akan 0. Gitu. Jadi yang ini nilainya akan menuju ke 0, kalikan setengah ya hasilnya tetap 0. Maka ini barisan yang saya nggak bisa terlalu bawah tulisnya. No. Penjelasannya yang atas ini ya. Gitu. Itu menggunakan teorema 5. Ya. Teorema 6, oh ya, selanjutnya ada apa? Ada barisan monoton. Kalau misalnya barisannya tak turun atau barisannya tak naik, bedanya apa tak naik? Tak turun dengan naik dan turun. Jadi kalau barisan tak turun itu bisa naik terus menuju tak hingga. Jadi gimana? Kalau kita lihat misalnya suku-sukunya tuh kayak gini, terus aja naik ya. Ini tak turun, tapi bisa juga kayak gini. Nah, ini disebutnya barisan yang tak turun. Atau kayak gini juga ya bisa jadi, lurus terus. Barisan-barisan yang tak turun. Jadi ada barisan yang tak turun seperti ini. Kalau tak naik gimana? Kalau tak naik ya berarti mungkin barisannya turun terus. Atau turun dulu terus stagnan gitu ya. Bisa juga memang semuanya nilainya sama. Ini barisan yang tak turun, ini barisan yang tak naik. Kemungkinannya jadi turun terus stagnan, dan selalu stagnan. Kalau yang tak turun naik terus stagnan, atau ya nilainya rata terus ya. Oke, pada barisan yang monoton seperti ini, jika kita punya batas atas, maka barisannya akan konvergen ke nilai yang lebih kecil atau sama dengan batas atasnya. Dan sebaliknya, jika barisannya yang tak naik gitu ya, dan ada batas bawahnya, maka nanti nilai limitnya akan lebih besar atau sama dengan batas bawah yang kita punya tersebut. Gitu. Nah, ya ini
teorema barisan monoton, silakan dibaca saja ya. Cuma di sini dalam hal ini kita perlu meyakinkan dulu apakah barisannya tak naik, tak turun, atau kemana-mana gitu. Kalau kita lihat di suku-suku awalnya naik dulu gitu ya, setengah, 1, 9/8 ini naik terus, tapi habis itu turun terus gitu. Nah ini untuk meyakinkan bahwa tidak akan naik, kalau ternyata kalau kita lihat memang barisannya akan turun terus ya. Jadi kita bisa menghitung limit barisannya pakai L'Hopital aja. Misalnya seperti ini, tadinya limit X menuju hingga dari X kuadrat dibagi 2X. Turunan dari 2X adalah 2X ln 2 ya. Kalau ada yang lupa, harusnya ini dibahas pada waktu kalkulus 2 kalau nggak salah. Belum selesai, kita harus turunkan lagi. Turunannya seperti ini. 2X kali 2 ln 2. Ya, harusnya ini 2X dikalikan ln 2 kuadrat. Kuadratnya pindah ke depan sebagai pengalirannya. Ini dibagi. Jadi hasilnya seperti ini. Hasilnya 0. Jadi barisan ini adalah barisan yang monoton menuju ke 0. Itu ya, silahkan mencoba mencari tahu apakah barisan-barisan ini merupakan barisan yang konvergen atau tidak. Caranya gimana? Seperti tadi ya, kita hitung saja limitnya. Boleh substitusi langsung kalau bisa, kalau nggak bisa kita coba bagi pangkat yang tertinggi. Mungkin saya kasih kunci jawabannya saja ya. Ini konvergen ke 1/3. Ini divergen. Nanti nilai limitnya tak hingga. Yang ini divergen juga ya. Kenapa? Karena limit mutlak AN-nya sama dengan 1. Silahkan coba dihitung. Yang ini konvergen ya, konvergen kedua. Yang ini gimana? Yang ini konvergen ke 1. Yang ini silahkan dicoba ya. Ini harus dijabarkan dulu mungkin. Ini jadi apa? N dibagi N kuadrat min N kuadrat plus 2N min 1. Ini habis. Jadi ini nanti akan konvergen ke setengah. Ya, silahkan dicoba aja. Kebanyakan ini menghitung limitnya pakai ini pembagian dengan suku yang punya pangkat tertinggi. Itu sampai sini ada pertanyaan? Sebentar, saya belum nge-save whiteboard-nya. Ini apa ya? Oke. Nah, untuk tugas minggu ini sudah saya simpan di kuliah ya, silakan dicoba dikerjakan. Satu soal saja mengecek apakah soalnya itu menghitung, mencari rumus eksplisitnya dulu dari barisan yang enggak ya, rumus eksplisitnya udah ada, tapi tolong tuliskan 5 suku pertamanya seperti apa. Kayak tadi di mana udah saya tunjukkan ya, kita cukup tuliskan A1, A2, A3, A4 sampai A5 nilainya seperti apa. Kemudian coba periksa dari rumus eksplisit yang sudah diberikan itu apakah barisannya akan menjadi barisan yang konvergen atau tidak. Ya, kalau konvergen, konvergennya kemana. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Ibu mau bertanya. Ya. Untuk tugas, di situ kan ada
PN kuadrat. Nah, kuadratnya punyanya N atau punyanya PN? Punyanya N. Buat N-nya aja. Oh iya, makasih Bu. Oke, jadi P-nya tidak ikut dikuadratkan ya. Ya Bu. Ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada, mungkin silahkan dicoba kerjakan soalnya ya. Untuk kuis akan saya informasikan kalau sudah dibuat, sudah tersedia soalnya di kuliah. Mungkin nanti buat jaga-jaga akan saya coba siapkan juga di platform lainnya. Baik, mungkin sekian saja kuliah pertemuan untuk hari ini. Kita bertemu lagi minggu depannya, insya Allah masih ada kuliah kan ya. Unisba liburnya baru kapan? Baru awal minggu pas mau lebaran ya, edarannya itu. Jadi sepertinya sih kita akan selesai dulu pertemuannya sampai ke 14 kalau nggak salah, baru akan libur lebaran sekaligus minggu tenang untuk UAS. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.